Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pandu Akri, nomor BP 19 10 11 52620057, kelas SK2 Mekatronik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau memperlihatkan atau mempraktekkan suatu contoh mekatronik yang ada di sekitar kehidupan manusia, tepatnya ada di Kota Padang. Namun sebelum kita memasuki video mempraktekkannya, terlebih dahulu kita ulas kembali materi-materi yang ada sebelumnya. Itu yang pertama, yang pastinya itu adalah definisi dari mekatronik. Nah, definisi mekatronik yang saya dapatkan itu menurut IEE Mechatronic Transaction tahun 1996. Definisi mekatronika adalah sebagai berikut. Mechatronic is the synergistic integration of mechanical engineering. Maksudnya itu adalah mekatronik itu adalah sinergi, perpaduan pekerjaan dari mechanical engineering, teknik mekanik dengan elektronik, dan digabungkan dengan intelijen komputer atau kepintaran komputer dalam mengontrol dan design and manufacturing of industrial product untuk digunakan sebagai produk industri dan proses. Kurang lebih seperti itu untuk bahasa Indonesianya, karena saya sedikit susah dalam menerjemahkannya, karena saya mengerti namun susah untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia secara satu-satu. Nah, jadi namun mungkin kalau tidak paham dengan bahasa Inggris, kita masih bisa mendefinisikan mekatronik itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Mekatronika Bandung 28 Juli 2006, yaitu Komunitas Mekatronika Indonesia mendefinisikan mekatronika sebagai berikut. Mekatronika adalah sinergis teknik mesin. Sinergis itu bisa diartikan dengan kombinasi atau bekerja sama, hiptek, ilmu pengetahuan teknologi, teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan atau teknik kendali. Nah, itu sesuai dengan bahasa Inggris yang menurut IEE ini, yaitu teknik mesin itu ada mechanical engineering, teknik elektronika yaitu with electronic, teknik informatika itu lebih ke intelijen komputer, dan teknik kendali itu kontrol, untuk merancang, membuat atau memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu jadi maksudnya ini misalkan di suatu pabrik mereka mungkin bisa membuat sebuah mobil. Namun apakah mereka bisa membuat sebuah mobil dengan cepat dan efisien? Tentunya mungkin tidak. Jadi ada namanya mekatronik. Ini bertujuan untuk lebih cepat dan efisien. Bukan hanya cepat tapi juga efisien dan tepat untuk memproduksi secara massal. Makanya mekatronik ini sangat berguna untuk pabrik-pabrik, ya, industri produk. Nah, jadi itu mungkin sedikit ulasan tentang definisi dari mekatronik. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke 6 elemen mekatronik. Nah, di catatan saya sebelumnya saya mengatakan kalau elemen mekatronik itu ada mekanisme mesin. Yang pertama adalah mekanisme mesin. Lalu yang kedua adalah sensor. Yang ketiga adalah controller. 4 rangkaian, 5 aktuator, 6 sumber energi. Ini kalau kita kaitkan dengan definisi itu sesuai. Maksudnya di sini adalah mekanisme mesin, berarti
Mekanisme mesin di definisinya adalah objek kendali yang bisa berupa lengan robot, berarti seperti penggerak. Berarti cocok ya di mechanical engineering, itu sesuai dengan masuknya mekanisme mesin itu di mechanical engineering atau teknik mesin. Sensor masuknya ke kendali, controller ya kendali lagi, rangkaian pun juga sama. Kalau aktuator itu pokoknya untuk 6 elemen ini sesuai dengan definisi yang ada. Nah, lanjut, kita di sini ada mekanisme mesin dan sensor. Nah, ini adalah 6 elemen mekatronik. Untuk definisinya kita akan menjelaskannya sejalan dengan video yang akan saya perlihatkan, yaitu mekatronik yang ingin saya perlihatkan adalah sistem parkir yang ada di Padang, di Indonesia, tepatnya di Transmart Padang. Nah, pada Transmart Padang itu menurut saya itu dinamakan mekatronik. Kenapa? Karena dia memenuhi 6 elemen ini. Kalau memenuhi 6 elemen ini, otomatis pasti akan sesuai dengan definisinya. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah mekanisme mesin. Nah, untuk mekanisme mesin, saya perkenalkan dulu. Ini saya di Transmartnya di depan. Nama saya Riki Panduakri, nomor TPS 191011520057, jurusan mata kuliah SK2 Mekatronik. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan contoh peraga dari alat mekatronik yang ada di Indonesia, tepatnya di Padang, di Transmartnya. Nah, ini bukti bahwa saya masuk ke Transmartnya itu. Ini saya sedikit cemas karena orang terlalu ramai, karena ini merupakan publik, jadi kita tidak bisa sembarangan dalam mengkamerakan sesuatu, karena itu merupakan privasi orang. Jadi saya sedikit susah dalam merekamnya. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang ini terlalu ramai, jadi sedikit susah untuk memvideokannya. Lalu di sini kita langsung ke mekanisme mesin. Mekanisme mesin itu di sistem parkir pasti sudah banyak yang tahu bahwa objek kendali yang bisa berupa lengan robot berarti di parkiran itu mekanisme mesinnya ada pada lengan parkir. Lengan parkir. Nah, yang mirip seperti ini barrier guard namanya. Itu merupakan mekanisme mesin. Berarti palang parkir. Oke, berarti satu sudah dapat kita elemennya. Mekatronik sistem parkir Transmart Kota Padang. Nah, ini berarti ada palang parkir karena dia termasuk ke lengan robot atau penggerak. Nah, berarti ini clear. Lalu lanjut, dan di ini ada tidak terlihat dari sini, dari video yang telah saya rekam, dikarenakan ketika saya merekam saya lupa kalau HP saya itu memorinya full, jadi sedikit susah, tidak bisa terlalu banyak untuk memvideokan suatu peristiwa, jadi hanya beberapa menit saja. Nah, ini bentuk kejadiannya, hanya beberapa menit saja dan itu tidak dilihatkan dalam video. Nah, ini kalau di video ada seperti ini, itu merupakan palang parkirnya, lengan parkirnya.
Karena yang pertama saya merekam ini karena terkendala karena yang pertama adalah memang ini publik sedang rame, jadi tidak bisa merekam sembarangan. Lalu yang kedua karena HP saya yang keterbatasan, mulai dari keterbatasan memori dan keterbatasan kameranya yang kurang bagus. Mohon maaf sekali lagi Bu. Nah lanjut, tapi poinnya bukan di sana, tapi poinnya lebih ke membuktikan bahwa mekatronik sistem parkir Transmart Kota Padang itu apakah itu merupakan mekatronik. Nah lanjut ke sensor. Kita lanjut ke sensor. Pastinya kita sudah tahu bahwa sensor itu adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendali, seperti input kalau bahasanya, lebih ke input datanya, yang bertugas untuk menginputkan data. Nah, di mana letak sensor itu? Sensornya terletak di bawah, di aspalnya. Nah, di sini kita mulai di tempatnya. Nah, ini di aspal ini. Nah, ini adalah sensor yang aspal ini ada bentukan. Nah, ini adalah sensor yang berupa yang ditanam di aspal. Ini sensor apa? Namanya sensor metal. Kenapa saya bisa berasumsi dengan sensor metal? Yang pertama adalah saya pernah melihat orangnya langsung memasukkan sensor metal itu ke bawah. Apa gunanya sensor metal ini? Jadi logikanya seperti ini. Kita bikin ilustrasi di Paint. Jadi logikanya seperti ini. Di sini ada palang. Di sini ada palangnya. Kita buat di sini mobil. Di sini mobil. Nah, di sini sensornya. Di sini sensornya. Ah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sensornya di sini sedangkan mobilnya di sini. Nah, mobilnya berguna untuk membuka palang ini dibutuhkan suatu karyawan atau suatu user secara manual. Kenapa? Karena jika dibuat otomatis, maka orang akan dengan mudah berlalu lalang. Jadi tidak akan berguna palang ini. Maksudnya harus membayar terlebih dahulu baru bisa dibuka gitu. Jadi nggak bisa diletakkan sensor di sini. Kalau diletakkan sensor di sini, maka ini akan otomatis terbuka. Palangnya akan otomatis terbuka. Jadi yang bawa mobil pun tidak perlu untuk mengeluarkan uang, kecuali kalau logikanya ketika pulang baru harus bayar ke kasirnya. Tapi ini bukan itu poinnya. Kita lanjut aja kenapa sensornya cuma satu, itu karena ada yang namanya manual di awal, karena untuk membayarkan data atau input data berupa uang. Nah, jadi logikanya di sini mobil setelah memberikan uang kepada karyawan, lalu palangnya akan dibuka oleh komputer di sini. Ada komputer monitor di sini. Ketika dipencet enter, lalu palangnya kebuka. Nah, palangnya kebuka, di sini mobilnya mulai jalan. Nah, ketika mobilnya jalan, mobil itu metal, bahannya metal. Berarti setelah bahannya metal, berarti kan sensornya langsung aktif. Dan mengirimkan data ke kontrol. Nah, dari kontrol itu dibuatlah program atau dibuatlah codingannya, yaitu langsung tutup palangnya langsung ditutup. Jadi ketika mobil lewat, nah sensor metal atau karena setiap mobil ada metal, jadi mobil ini akan lewat dan sensor akan aktif. Lalu setelah sensor aktif, dengan jarak
dengan jarak beberapa meter agar palangnya akan turun, sehingga otomatis turun dia tanpa dilakukan oleh karyawannya. Dan untuk menanamnya tidak boleh di palang, karena kalau di palang mungkin palangnya kena ke mobilnya. Jadi ada ukuran jaraknya, tergantung si pembuat parkirnya bagaimana. Itu gunanya sensornya, itu untuk mendeteksi mobil apakah dia lewat atau belum. Itu berlaku dengan motor, karena motor adalah terbuat dari metal juga atau besi. Mungkin sepeda juga bisa, atau besi kecil pun bisa. Saya sudah pernah coba dulu ketika membuat alat ini bersama ayah saya. Itu garpu diletakkan di sensornya, palangnya pun langsung tertutup. Jadi namun tidak mungkin ada orang yang seceroboh itu meletakkan garpu di tempat parkir sedangkan di belakangnya ada mobil. Jadi memang ini didesain khusus untuk sensor metal gitu. Jadi dapat sensornya adalah sensor metal. Lalu lanjut ke controllernya udah pasti Arduino. Itu yang menjadi misteri adalah Arduino-nya apa, Arduino Uno atau Arduino, tidak mungkin Arduino Uno karena Arduino Uno terlalu kecil. Arduino yang seri yang sedikit besar, mungkin seperti Nano, seperti Arduino apa, pokoknya itu Arduino. Saya yakin dan percaya itu Arduino, namun serinya tidak jelas, karena setelah waktu itu saya bertanya kepada orang Transmartnya langsung. Saya sendiri, orang parkirnya sendiri tidak tahu menahu tentang kontrolernya. Mereka hanya membeli begitu saja. Mungkin orang ahlinya tidak ada gitu, Bu. Jadi saya yakin dan percaya itu Arduino, namun serinya tidak tahu. Lanjut ke rangkaian. Rangkaiannya saya cari di internet, maka didapatkan yang seperti ini. Ini yang untuk Uno-nya yang berupa Arduino, yang berupa mesin kecilnya, sistem parkir kecilnya. Ini adalah Arduino Uno dengan ini LCD opsional, potensio, ada juga servo, lalu ada yang namanya sensornya. Sini seharusnya ini sensor metal, sedangkan di sini sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik di sini kalau kita lihat itu gunanya untuk lebih ke otomatis. Jadi lebih ke sensor ultrasoniknya diletak di sini. Ketika mobil menginjakkan sensor, ketika objek ada di sensor, maka palangnya akan terbuka. Itu lebih ke gerbang otomatis yang ada di rumah, sedangkan yang di sistem parkir bukan seperti itu modelannya. Untuk yang di Indonesia kebanyakan sensor metal yang ditanam di aspal, makanya setiap kita lihat di parkiran itu ada yang aspalnya itu seperti kotak yang sudah yang seperti berbeda dengan aspal lainnya gitu, Bu. Sedangkan yang di rangkaian ini lebih ke gerbang rumah, bukan gerbang sistem parkir. Itu untuk rangkaiannya mirip kurang lebih seperti ini. Ini kita bikin saja di sini, rangkaiannya berupa seperti ini. Rangkaiannya kita bikin seperti ini. Lalu di sini aktuator. Aktuator yang mana? Aktuator itu kalau dalam catatan saya adalah elemen yang berfungsi mengubah energi listrik ke mekanik. Atau kita bisa mengibaratkan
Aktuator itu seperti alat yang menggerakkan mekanisme mesin. Dan itu di mana? Itu di sini. Ini yang dinamakan aktuator, yaitu kita buat di sini adalah servo untuk menggerakkan palang parkirnya. Jadi ketika jadi kita bukan mengatakan ini palang parkir, ini maksudnya di sini mekanisme mesinnya diletakkan di servo, jadi servonya yang digerakkan, bukan palang parkirnya yang digerakkan. Makanya di sini aktuator kurang lebih untuk menggerakkan mekanisme mesinnya. Lalu di sumber energi sudah jelas, ini sumber DC, arus DC, atau bisa kita akali dengan aki atau yang lain. Pokoknya arus listrik yang dengan skala besar, atau mungkin bisa arus listrik berskala besar. Nah di sini kita sudah membuktikan bahwa sistem parkir Transmart Kota Padang itu mekatronik karena dia memenuhi 6 elemen mekatronik. Nah, ada yang berspekulasi kalau sistem parkir itu ada yang mirip, ada yang seperti ketika sistem parkirnya kayak mengecek apakah mobil itu ada di parkiran. Jadi di monitor di sini akan memperlihatkan berapa buah parkiran yang kosong dan terisi. Nah, di Indonesia sendiri itu ada sistem parkirnya ya, tapi itu kemungkinan besar ada di luar Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada sistem parkir di luar negeri itu mereka memarkirkan mobilnya sejajar dan beraturan, sehingga mereka pun ketika membuat SIM itu benar-benar harus banyak proses yang harus dilalui. Sedangkan yang di Indonesia itu sudah rahasia umum, dan kebanyakan parkir itu di Indonesia masih tidak menerapkan parkir yang beraturan. Jadi untuk menerapkan sistem parkir yang mengecek apakah parkir ini kosong atau tidak itu tidak mungkin. Maksudnya di sini adalah misal kita tanam sensor sebesar ini, sebesar kotak parkir. Sedangkan orang tidak teliti, sedangkan mobilnya parkir seperti ini. Nah, di sini tidak full. Jadi karena tidak beraturannya parkir di Indonesia kurang, kebanyakan parkir di Indonesia itu tidak beraturan. Jadi untuk menerapkan sistem parkir pengecekan itu sangat susah. Lalu untuk di Indonesia pun tidak terlalu butuh yang namanya parkir seperti itu. Selain dari tidak beraturannya parkir di Indonesia, juga membutuhkan banyak sensor. Dan sensor A, sensor slot 1, sensor slot 2, dan itu akan memakan banyak biaya. Sedangkan yang menjadi inti utama permasalahan kenapa sistem parkir di Indonesia itu tidak bisa menerapkan tidak bisa menerapkan sistem parkir di luar negeri untuk mengecek apakah ini parkirannya kosong atau tidak, itu karena Indonesia masih kurang beraturan dalam memarkirkan kendaraannya. Jadi mungkin walaupun begitu, walaupun tidak memakai sistem parkir yang ada di luar, setidaknya sistem parkir di Transmart Kota Padang ini memenuhi syarat bahwa
keenam, bahwa dia itu adalah alat mekatronik karena keenam elemen ini masuk. Jadi di sini saya lihatkan cara kerjanya itu ya. Ini contohnya ada mobil dipalang, lalu ketika mobilnya lewat nanti akan Nah, di sini saya mulai khawatir karena HP saya memorinya nanti full, akan dibuka. dan setelah baru ini kebuka, tiba-tiba HP saya memorinya full dan videonya langsung terhenti. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.